Selamat datang di Kamo Podcast dengan konten Learning Business. Balik lagi nih sama aku, Wendy dari Agribisnis 2020. Nah, pada episode sebelumnya, aku udah ditemenin sama mbak-mbak yang cantik itu. Nah, di episode kali ini, aku masih ditemenin sama... Halo teman-teman, balik lagi nih bareng aku Vinka dari Agribisnis tahun 2019. Halo Mbak Vinka. Nah, di episode kali ini kita mau bahas soal apa sih? Nah, di episode lalu kan kita udah bahas soal gimana tuh caranya bangun suatu bisnis di usia muda tuh Wen. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas gimana tuh caranya kita mengelola bisnis yang baik supaya bisa bertahan untuk jangka waktu yang panjang kayak gitu Wen. Wah, menarik banget tuh Mbak Vinka. Menurut Mbak Vinka sendiri, gampang nggak sih teori dan prakteknya dari manajemen bisnis itu sendiri? Kalau menurut aku nih, ketika kita mengelola suatu bisnis untuk bisa tetap profit dan tetap in untuk beberapa tahun ke depan tuh pastinya cukup challenging ya Wen. Nah, untuk tahu lebih pastinya nih soal gimana sih cara mengelola bisnis yang baik, kita ada kedatangan tamu nih Wen yang tentunya sudah profesional di bidangnya. Siapa tuh Wen? Wah, udah gak sabar banget nih. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita undang ya. Selamat datang Mas Andrew, selamat datang di Kamo Podcast. Halo semuanya, perkenalkan saya Andrew Valevi dari Agribisnis 2015. Oke, salam kenal ya Mas. Salam kenal. Nah, sebelumnya mungkin bisa diceritain nih terlebih dahulu sama teman-teman semuanya mengenai bisnis yang pernah dijalankan sama Mas Andrew ini dan mungkin sekarang lagi nekunin bisnis apa gitu. Oke. Sebenarnya exhilarating banget ya kalau profesional ya. Cuma memang saya punya beberapa track record buat bisnis sendiri. Jadi saya itu udah ya nggak bisa dibilang bisnis sih, kalau bisnis terusnya terlalu besar ya. Tapi saya udah sempat nyoba jualan. Saya senang banget sama jualan. Saya udah jualan dari SD. Jadi dari mulai kelas 4, kelas 5 SD itu saya jualan puding dulu. Terus di SMP saya itu ada jualan parfum. Terus saya juga jualan clothingan, saya ada jualan baju. Di SMA saya jualan nasi uduk, bahan praktikum, sama parfum masih saya lanjutin sama baju. Setelah dari situ karena kuliah jauh akhirnya dari rumah, saya waktu itu sempat jualan es krim dulu tuh sempat ada heboh es krim beng beng. Nah, itu saya dulu jualan saya taruh di yang kantinnya Agribisnis tuh yang di belakang Prodi, itu saya jualan di situ. Terus saya juga sempat jualan mie baso pas lagi acara HUT Kamagrista. Terus terakhir itu saya jualan gelang kopi. Nah, terus setelah graduation saya terakhir itu balik ke Jakarta, akhirnya ikut sama teman saya. Jadi yang sekarang ya, sampai sekarang masih saya pegang itu adalah saya jualan kopi botolan, namanya Kopi Saki. Nah, sebenarnya kopinya itu emang mereka udah sempat duluan sih, jadi saya hanya ditarik aja. Jadi mereka udah sempat jualan, cuman sempat hiatus, sempat berhenti sekitar 6-7 bulan. Pas saya datang, saya ngobrol sama teman saya dan lain-lain. Nah, akhirnya saya masuk di bagian pembukuan dan marketingnya. Gitu sih, paling. Wah, ternyata pengalamannya dalam bisnis atau mungkin tadi Mas Andrew maunya dibilang suka dalam jualan itu udah banyak banget ya. Mulai dari SD sampai kuliah, SMP juga, SMA semuanya sampai ke semua jenjang ternyata. Bahkan sampai sekarang ini masih tetap terus berlanjut nih. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, dari sekian bisnis yang dirintis sama Mas Andrew, kan kata Mas Andrew tadi bisnis yang sampai sekarang masih ada kopi itu ya, dari gelang kopi sama jualan kopi botolan. Nah, dari mana sih Mas Andrew itu dapat ide untuk merintis usaha itu sendiri? Oke, jadi kalau yang gelang kopi itu saya kemarin ngelanjutin dari
program KKN saya. Jadi waktu KKN itu saya sama teman saya berempat. Waktu itu di program di KKN saya adalah mereka itu di Malang, saya kan di Kota Malang, itu mereka penghasil kopi, ada kebun kopi. Nah, setelah itu saya coba nih akhirnya kita masukin nih, kita ajarin mereka cara buat parfum sama gelang kopi. Nah, karena kita udah punya kemampuannya, akhirnya pas kita balik ke Solo, kita lanjutin tuh buat gelang kopi, namanya kopi Indi. Nah, sebenarnya kopi Indi ini banyak maknanya sih namanya ya. Jadi tempat KKN saya itu rumahnya namanya Pak Endi. Nah, terus abis itu emang tagline kita waktu itu adalah Endi kopimu, di mana sih kopi kalian gitu. Itu sih paling. Nah, untuk yang kopi botolan ini kemarin emang pas banget ya masanya, saya ngelihat orang-orang WFH, orang-orang banyak di rumah aja, akhirnya butuh alternatif buat ngopi, karena saya ngelihat dari tahun 2000, dari saya pas di Solo ya, dari tahun 2016-17 mungkin, 2016 apa 18 ya, itu trennya orang ngopi itu di Solo, wah itu parah banget. Mungkin sekarang teman-teman juga ngelihat yang lagi di Solo udah banyak banget tempat ngopi. Katanya sekarang juga di depan UNS ada tempat kopi juga ya, baru. Ya itu menurut saya emang lagi happening banget kemarin, dan akhirnya di sini saya ada kesempatan nih buat terjun ke kopi botolan. Akhirnya ya udah saya masuk. Gitu sih. Wah, menarik banget. Berarti Mas Andrew ini cukup kreatif ya. Jadi dia Mas Andrew ini pinter dalam melihat peluang pasar. Ada apa nih yang bisa dimanfaatin kayak gitu ya Mas ya? Ya, yang penting sih harus pinter-pinter aja ya, karena ya orang bilang kesempatan emang gak datang 2 kali sih, dan emang kesempatan itu ada beberapa kesempatan yang memang kalian akan dapat 2 kali, tapi nggak semuanya gitu. Bener banget tuh Mas. Oh mantep banget ya ternyata. Mungkin kalau dari Mas Andrew sendiri, apa aja sih yang buat Mas Andrew ini yakin untuk terjun di bidang ini gitu, atau di bidang perbisnisan mungkin bisa dibilang seperti itu? Cause I love it kayaknya sih. Karena saya senang banget sama konsep di mana when you need it, I can provide. Jadi ada orang butuh apa nih? Oh ya udah deh, gua sediain. Saya dulu pernah yang sampai pas SMA apa. Jadi lu butuh apa sih? Kalian butuh apa? Oh kayaknya gue butuh ini. Saya cariin. Saya pernah di jenjang kayak gitu. Karena emang menurut saya seneng aja sih, seru aja ngelakuin bisnis tuh. Karena emang mungkin dari kecil, dari SD udah jualan ya. Jadi udah kedoktrin gitu kali. Wah bener sih, mungkin kalau kita udah senang dalam kegiatan atau suatu hal itu jadi bikin kita semangat terus, dan kita jadi cinta akan apa yang kita lakuin. Bener. Setuju. Bener banget. Nah kalau dari Mas Andre sendiri nih, gimana sih cara Mas Andrew ini tuh melihat peluang bisnis yang ada, terus menciptakan ide jadi untuk menciptakan produk itu untuk layak dijual kayak gitu. Gimana tuh Mas? Mungkin bisa dijelasin. Oke. Kalau bisnis yang selama ini saya lakukan itu mungkin datangnya from the moment it gets-nya ya. Jadi ya ketika saat momen itu saya akhirnya tahu ini peluang nih. Akhirnya saya lakuin. Saya nggak orangnya kadang-kadang suka nggak mikir panjang sebenarnya. Nggak mikir panjang tuh ada bagusnya ada jeleknya. Cuman ada bagusnya adalah kalian akan bisa langsung nge-grab sesuatu ketika momennya ada kayak gitu. Jadi ketika memang di situ ada momennya, ya udah tembak aja langsung kayak gitu sih. Berarti dari peluang yang ada kita juga lihat momen yang pas ya. Betul. Mas untuk rilis produknya itu kapan nih? Gitu. Betul. Oh iya, by the way, Mas Andrew ini dalam menjalankan bisnis dapat modal usaha dari mana aja ya? Mungkin kan dari tadi tuh dari kelas 4 SD udah mulai nih untuk jualan. Nah itu dari awal mungkin sampai sekarang modal bisnisnya itu dari mana sih gitu? Oke.
sebenarnya konsep modalnya ini yang teman-teman maksud apakah finansial atau gimana? Ya, mungkin bisa dari finansialnya, mungkin juga bisa skillnya juga. Mungkin kalau misalkan ada bisa dijelasin sama kita. Ini juga buat teman-teman agribisnis ya. Intinya sih kalau menurut saya ketika kalian melakukan bisnis jangan terlalu menyempitkan sudut pandang, karena harus benar-benar terbuka sama pembaharuan sama apapun itu. Dan modal itu memang kadang banyak yang berpikir gue uang nih buat jalanin bisnis. Nah kalau saya sendiri jujur dari yang semua yang saya sebutin tadi itu modal saya nggak ada yang di atas 1 juta, di bawah 1 juta semua, mungkin di bawah 500.000. Karena memang saya percaya kalau semuanya itu, semua yang besar itu pasti pernah kecil juga. Jadi semua itu berawal dari sesuatu yang kecil. Jadi nggak perlu ketika kalian gue mau usaha ini nih, ayo kita buat dari modal gede. Nggak mesti kayak gitu sih. Sama modal skills itu yang paling penting sih. Manfaatin semua yang ada, koneksi, jaringan, kalian punya teman yang banyak, sering banyakin ngobrol, banyakin ketemu. Terus juga potensi diri itu penting. Gimana cara kalian ngomong, gimana cara kalian punya kemampuan. Ketika memang kayak di terakhir nih di yang jualan saya yang di Kopi Saki, di kopi botolan, kalau mereka nggak bisa ngelihat potensi saya sebagai seorang yang bisa memanajemen keuangan, nggak bisa marketing, mereka nggak akan ngeliat saya kan gitu. Jadi teman-teman harus selalu ngegali sih potensi diri. Dan menurut saya sekarang banyak banget kok aplikasi, kalian bisa search di Google, kalian bisa pakai Google Analytics, kalian bisa pakai Google Prime, itu banyak banget aplikasi-aplikasi ataupun web yang bisa nambah kemampuan kalian. Jadi menurut saya modal memang tidak terbatas sama uang gitu sih. Wah, ini berarti bagi teman-teman yang masih kepikiran masalah finansialnya nih, kalau mau bisnis harus butuh modal yang banyak, ternyata enggak nih guys. Jadi kalian tuh bisa mulai start dari yang kecil dulu, karena tadi yang dibilang dari Mas Andrew, segala sesuatu yang besar pasti dimulai dari yang kecil. Bener banget, aku setuju banget sih sama statement itu, karena segala sesuatu yang besar itu pasti butuh perjuangannya dulu, pasti ada struggle-nya dulu untuk bisa besar kayak gitu. Nah kalau boleh tahu nih Mas Andrew, gimana cara Mas Andrew memanajemen bisnis setiap usaha yang dijalankan? Kan Mas Andrew tadi menjalankan bisnis itu dari kelas 4 SD, SMP, bahkan SMA di setiap jenjang. Bahkan waktu SMA itu yang dijual cukup banyak ya. Nah itu gimana cara Mas Andrew itu memanajemen bisnis itu? Mulai dari waktunya mungkin, terus manajemen keuangannya, pemasaran. Gimana tuh caranya Mas? Kalau misalnya dibilang contohnya pas SMP SMA sih, saya waktu itu manajemennya adalah ketika SMA tuh saya akan bagi 2 keuangan sih. Jadi kita kan pasti akan mesti duit jajan ya. Jadi akan saya selalu sisihkan tuh mana yang dijajan, mana duit usaha. Ya sebenarnya hasilnya nggak bisa dibilang akan jadi barang sih. Hasilnya duitnya tetap habis sama jajan buat diri sendiri aja. Karena dulu nggak pernah kepikiran untuk bisa kayak bisa mau beli ini nih, mau beli ini nggak. Karena emang waktu itu senang banget jualan. Akhirnya ya udah ketika ada kesempatan kita jualan gitu. Dan yang paling penting sebenarnya untuk manajemen bisnis, kalau misalnya kita pengen ngomong soal gimana caranya biar bisnis ini bisa terus berlanjut sampai jenjang yang lama ya. Yang paling penting adalah try not to over your head sih. Jangan overthinking, jangan terlalu banyak ngeluarin ide. Ide bagus, banyak ide bagus. Catat, itu yang paling penting. Ketika kalian punya ide, catat. Cuman nggak mesti semuanya harus dilakuin. Karena kadang kalau mikir terlalu jauh nih, bisnis mau kemana nih. Ini sebenarnya kejadian sama saya 2 kali. Kita punya konsep bagus nih. Wah, kita punya konsep keren banget. Gini. Cuman ternyata nggak sinkron nih sama skill sama finansial. Yang pada akhirnya ekspektasinya sudah tinggi, tapi karena nggak kejadian, akhirnya tuh malah kecewa sama stuck. Akhirnya kayak kemarin gue padahal udah kepikiran pengen kayak gini nih. Cuman itu sih yang paling penting ketika mau manajemen sesuatu tuh
cobalah untuk bisa menahan diri, karena bisnis, kalau bagi saya ya, bisnis itu adalah hawa nafsu juga. Itu ketika udah punya ide tuh, wah udah pasti, wah juga pengen banget kayak gini, pengen banget, itu malah akhirnya malah jadi tidak terkontrol gitu sih. Oh, berarti dalam manajemen itu ketika ada suatu ide kita juga harus melihat kondisi ya, disesuaikan dengan situasi yang Betul. ada ya Mas, dari finansial sama skillnya Dan juga. bukan berarti kalian harus melupakan ide itu ya, ide itu harus tetap kalian catat, dicatat aja di HP, di notes, kalian mungkin punya notes, kalian dicatat aja, karena kalian nggak tahu, mungkin ketika ada waktunya ide itu akan berhasil gitu. Bener banget, mungkin itu bisa jadi ide yang bermanfaat untuk inovasi bisnis yang Benar. lain gitu ya Mas, di masa mendatang kayak gitu. Wah, keren banget ya ternyata. Mungkin kalau dari Mas Andrew sendiri nih, ada strategi tersendiri nggak sih yang buat ngelola bisnisnya itu biar berjalan terus gitu? Menurut saya try to keep it simple sih ya, semuanya simple dan under control aja. Bener tadi yang kalian bilang, yang penting adalah bisnis itu manajemen diri sama manajemen waktu. Jangan terlalu berpikir besar, tapi jangan juga terlalu berpikir terlalu kecil. Jangan terlalu mengasih harapan terlalu besar. Misalnya kalian tuh percaya aja kalau misalnya, kalau kalian misalnya nggak akan punya untung besar di bulan pertama. Karena menurut saya nggak semuanya bisa berjalan baik di bulan pertama. Tapi kalian harus paham juga kalau usaha kalian ini harus bertahan lebih dari setahun. Itu kalian harus pikirkan. Kalian harus berpikir kalau usaha ini harus kontinuitas. Karena selama ini yang saya alami adalah yang paling penting itu kalian jangan sampai terstuck karena waduh kita sedikit banget nih keuntungannya. Aduh berhenti nggak ya, dicoba aja terus, continue terus. Yang penting kalian komitmen, lanjut. Karena itu yang akhirnya akan membangun audiens kalian. Karena kan sekarang banyak platform nih. Mungkin ada teman-teman banyak yang pakai Instagram atau e-commerce atau mungkin sosial media Facebook, Twitter untuk jualan. Itu penting banget untuk ngebangun audiens. Nah itu nggak bisa kalian nggak bangun audiens tuh langsung banyak, nggak, harus pelan-pelan kayak gitu sih. Oh, berarti segala sesuatu tuh memang benar-benar butuh mulai dari awal, dari yang kecil dulunya. Terus kemudian kita nggak usah terlalu berekspektasi yang terlalu tinggi juga. Kita harus siap dengan segala resiko, mungkin seperti itu yang bisa aku tangkap dari Mas Andrew ini. Betul. Bener banget tuh, harus ada komitmen dalam diri kita untuk terus ngembangin usaha yang kita jalanin. Nah, aku mau nanya nih Mas Andrew, selama keberjalanan usaha yang ditekuni sampai sekarang nih, kayak misal Kopi Indi tadi sama Kopi Saki, mungkin Mas Andrew apakah udah punya karyawan yang membantu dalam proses mengelola bisnisnya? Atau mungkin ada mitra yang dalam bekerja sama usaha itu kayak gitu? Alhamdulillah belum ada sih. Saya belum pernah ada sampai nyewa karyawan. Jadi untuk yang dua terakhir itu memang si Kopi Indi sama Kopi Saki menurut saya adalah salah satu usaha yang memang bisa dibilang termanajemen dengan baik lah. Karena mungkin melibatkan banyak orang. Cuman di situ juga saya ternyata belajar. Ini pengalaman saya aja ya. Jadi bisa jadi ini cocok sama kalian, tapi bisa jadi juga ini nggak cocok sama kalian. Bahwa sebenarnya saya ini buat bisnis cocoknya sebenarnya sama diri saya sendiri. Jadi saya lebih suka mengatur semuanya sendiri, karena kadang-kadang ketika misalnya nih kalian mau buat bisnis, misalnya mau buat jualan kerudung atau kalian mau buat merek kerudung sendiri, mau buat brand sendiri. Nah kalian misalnya bisnis berempat atau berlima kayak gitu. Nah itu ketika kalian mau inovasi ataupun melakukan suatu tindakan, pasti kan nggak mungkin kalian bisa semaunya sendiri. Pasti harus ada konfirmasi dengan keempat teman kalian yang memang bisa dibilang jadi stakeholder juga di situ kayak gitu. Nah itu yang saya alami gitu loh. Saya pernah buat bisnis berempat,
Tapi ternyata pada keberjalanannya kita awalnya udah oke nih, tapi setelah 4 bulan malah akhirnya malah ada yang hilang atau nggak ada kontaknya kayak gitu, karena emang setiap orang punya caranya sendiri ya untuk melakukan bisnis, dan mungkin ada beberapa orang yang merasa gue nggak cocok nih di bisnis ini, karena saya nemuin beberapa teman saya yang merasa gue nggak bisa nih ngejalanin bisnis sendiri nih, gue maunya kerja aja kayak gitu. Ada emang orang-orang yang seperti itu. Nah kalau saran dari saya sih, ini saran aja ya, ketika memang kalian buat bisnis melibatkan banyak orang, ya kalau menurut saya maksimal berlima lah. Itu udah menurut saya paling banyak banget. Dan bukan berarti ketika saya bilang maksimal berlima, terus kalian buat bertujuh, itu akan gagal. Enggak, itu tergantung dari diri kalian sendiri. Tapi saya merasa kalau too much head, terlalu banyak kepala, itu juga nggak baik untuk bisnisnya. Kalau menurut saya gitu sih. Wah bener banget tuh. Jadi kalau kita mengelola usaha yang kita jalani sendiri itu kita lebih bisa menyesuaikan ya Mas, dari mulai targetnya dan apa yang ingin kita lakukan tuh lebih bebas gitu. Betul. Nah iya bener banget. Terus juga kita juga harus tahu nih diri kita itu orangnya seperti apa, tipe yang seperti apa, seperti yang dibilang sama Mas Andrew tadi tuh. Oh iya, kalau menurut Mas Andrew sendiri, kan tadi udah banyak nih pengalaman gitu kan. Kalau menurut dari Mas Andrew, faktor yang mempengaruhi kesuksesan maupun kegagalan dalam suatu bisnis itu apa aja sih? Mungkin dari bisnis yang pernah dijalani sama Mas Andrew gitu. Kalau faktor kegagalan saya itu yang pertama itu terlalu banyak aktivitas ya. Jadi saya tuh baik dari SD, SMP, SMA tuh di luar akademik pasti saya aktif ya, baik di organisasi entah itu jadi pramuka, OSIS dan lain-lain, baik itu kepanitiaan dan lain-lain. Jadi kadang-kadang akhirnya bentrok tuh keperluannya. Jadi antara pengen lanjut ngejualan, cuman ternyata di sekolah juga sibuk sendiri kayak gitu. Dan yang kedua itu tadi, saya terlalu banyak ide. Saya orangnya idenya suka gak ketahan kadang-kadang. Akhirnya ya udah, cara ngatasin saya adalah dengan dicatat aja dulu kayak gitu. Nah kalau untuk faktor sukses nih yang saya rasain banget adalah itu ini sih, jaringan atau link. Jadi waktu itu sempat saya untuk yang kopi Indi itu dapat pesanan untuk sekitar 180 gelang apa. Itu kan harus gelangnya itu kan harus pakai tangan ya, apa handmade ya maksudnya. Ya udah akhirnya itu dapat dari bosnya bapaknya teman saya. Nah itu maksud saya link itu penting sih buat teman-teman, terutama banyakin kenalan, banyakin koneksi, terutama mungkin teman-teman di sini yang ikut Komasepi atau ikut IAS, itu kan mereka punya koneksi-koneksi yang lebih luas ya, mungkin baik antar universitas dan lain-lain. Itu penting sih menurut saya, dan nggak menutup kemungkinan rezeki bisa datang dari mana aja gitu sih. Wah berarti ternyata jadi anak aktif ini nggak sepenuhnya bikin semuanya runyam atau bikin semuanya buruk gitu ya. Ternyata kita kalau misalkan jadi anak aktif itu bisa punya banyak relasi dan ternyata bisa berguna banget buat bisnis kita nih. Betul. Bener, mantep banget tuh. Yang mana kalau kita menjalani suatu bisnis tuh koneksi itu penting ya Mas ya. Penting banget. Nah, kalau berdasarkan track record yang dijalankan Mas Andrew nih, kan pengalamannya cukup banyak ya. Pasti sudah mengalami naik turunnya nih di dunia bisnis. Nah, kalau menurut Mas Andrew, biasanya kendala apa sih yang sering dialami dalam merintis bisnis? Jadi mungkin kendala itu bisa menyebabkan bisnis itu tidak bertahan lama, gitu. Dan kadang menurut saya komitmen sih, prioritas. Jadi kalau kita ngomongin prioritas kan pasti masalah waktu juga ya. Apa yang harus kalian prioritaskan? Apakah akademis dulu, atau aktivitas dulu, atau bisnis dulu? Jadi saya banyak bentrok prioritas ketika memang harus ngejalanin bisnis, baik itu bentrok di akademik maupun di non akademik kayak di organisasi dan lain-lain. Jadi kebanyakan mungkin masalah
waktu sih. Dan kalau dulu pas SD sama SMP mungkin saya berhenti karena saya nggak ngelihat duitnya gitu loh. Kalau dulu pas SD SMP kan karena duitnya ada ya akhirnya dijajanin lagi. Jadi ya habis sendiri buat jajan. Paling itu sih yang dua hal itu, masalah waktu sama mungkin masalah manajemen keuangan. Dan ini saran aja ya buat teman-teman. Ketika mungkin kalian udah punya usaha ngejalanin terus ada untung nih walaupun sedikit, coba belajar beliin satu barang aja, entah itu berapapun harganya, beliin aja barang. Misalnya beli jam tangan murah kayak, atau beli kaos kaki, atau beli sisir. Jadi kalian ngelihat nih, oh ini barang yang gue beli sendiri. Itu menurut saya jadi salah satu motivasi kalian juga sih buat terus bergerak. Itu paling. Oh, berarti untuk menghadapi kendala yang ada nih diperlukan ilmu tentang manajemennya. Betul. Ya Mas sebenarnya. Penting banget manajemen dalam semua hal. Oh iya, bisa dibilang kan Mas Andrew ini udah punya banyak pengalaman, udah punya naik turunnya nih, gimana sih ngadepin bisnis itu. Mungkin kalau menurut dari Mas Andrew, hal apa sih yang harus dihindari dalam mengelola bisnis agar bisnisnya itu bisa lancar? Yang harus dihindari itu tadi yang pertama, don't over your head deh. Jangan terlalu banyak, jangan overthinking, jangan terlalu banyak berpikir ide. Terus yang kedua, jangan pernah merasa puas sama jangan pernah merasa di atas angin. Ketika tadi saya ada dari Kopi Indi nih, dapat langsung bikin gelang banyak. Itu jangan merasa, oh ini udah nih kayak, wah gue udah senang banget. Enggak kayak gitu caranya. Cuman kalian harus bisa keep it under control. Do more research, do more analysis, lakukan banyak penelitian, banyak analisis, karena memang ketika kalian mau berjalan lama, kalian nggak mungkin monoton, kalian nggak mungkin selalu di tengah, nggak mungkin selalu di atas, dan nggak mungkin juga kalian harus di bawah. Ketika kalian di tengah, kalian pasti akan berpikir gimana caranya di atas. Ketika ke atas, gimana caranya kalian harus bertahan. Dan ketika di bawah, gimana cara kalian harus kembalikan, seperti itu. Itu sih menurut saya, do more research, do more analysis. Karena memang kalian kan, siapapun itu, target customer kalian, mau itu teman dan lain-lain. Kalian adalah punya hubungan customer sama penjual, kayak gitu. Dan mereka, customer pasti selalu banyak maunya, dan gak bisa dikasih lihat hal yang monoton. Itu penting. Jadi, try your best to suit them. Jadi, gimana caranya kalian bisa ngasih sesuatu yang baru buat mereka. Ya, entah itu mungkin tiba-tiba ada promo suruh selfie bareng dan lain-lain, itu penting kalau menurut saya. Jadi jangan pernah merasa puas dalam satu titik, itu sih. Wah, berarti selain kita harus tetap rendah hati, biar kita tuh bisa terus ngejalanin bisnisnya dengan lancar, selain itu kita juga harus mengenali pasar gitu mungkin. Jadi kita tahu nih target pasar kita tuh seperti apa, kita harus paham apa keinginan mereka. Mungkin seperti itu ya Mas? Betul. Jadi semua yang kalian lakukan di kuliah itu sebenarnya penting. Kalian research, kalian ketemu orang, kalian melakukan penelitian, teori-teori itu sebenarnya penting karena itu adalah base buat kalian. Ketika memang orang bilang, teori nggak selalu selamanya benar sama kenyataan, memang benar, emang kadang teori nggak salah, tapi kalau kalian nggak punya teori, sama kalian punya teori, itu akan jauh beda cara ngelangkahnya, gitu sih. Wah, mantep banget tuh. Emang nggak salah nih kita ngundang Mas Andrew ini di acara Kamo Podcast. Udah banyak banget nih informasi dan ilmu yang bisa kita dapat, mulai dari mungkin pengelolaan bisnis dan juga gimana tuh caranya kita ngelihat peluang pasar. Nah, mungkin sebagai penutup nih, Mas Andrew bisa ngasih closing statement buat teman-teman agar mampu memanajemen bisnis mereka dengan baik, gimana tuh? Untuk penutup saya ada 4 hal sih yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama, jangan pernah takut salah, jangan pernah takut gagal, tapi jangan bodoh. Karena kesalahan itu bisa jadi modal pengalaman, tapi kalau kebodohan itu bisa jadi sebuah penyesalan. Yang kedua, do market analysis. Sekarang zaman udah canggih, banyak aplikasi, banyak web, kalian bisa akses. Internet, menurut saya semua orang, anak agribisnis nggak punya internet, aneh sih menurut saya. Kalian punya internet, kalian punya komputer, punya HP,
do research what happening right now kayak gitu. Jadi jangan terus yang ketiga, lakukan penelitian. Jangan cuma tahu apa yang happening sekarang nih. Jangan sampai kayak kemarin tiba-tiba ada es kepal Milo cuma beberapa hari hilang kayak gitu. Nah, jangan cuma tahu aja atau jangan cuma ikut-ikut aja. Tapi kalian harus tahu gimana caranya modifikasi ataupun kembangin bisnis kalian. Cari referensi sebanyak-banyaknya. Dan yang pasti yang terakhir itu berdoa, karena sebesar apapun usaha kalian, doa adalah yang membuatnya semua jadi 100%. Itu sih dari saya. Wah, mantap banget tuh. Bisa banget diterapin tuh teman-teman wejangan dari Mas Andrew. Nah, nggak terasa ya kita sudah sharing banyak banget informasi-informasi seputar bisnis. Terutama dalam gimana sih cara mengelola bisnis itu sendiri. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih kepo masalah perbisnisan, bisa pantengin terus Kama Podcast buat dapat updatean terbaru, informasi-informasi seputar bisnis dari kita nih. Wah, bener banget tuh. Dan jangan lupa teman-teman tetap tungguin updatean terbaru dari Kama Podcast. Mungkin itu dulu dari kami seputar episode kali ini. Terima kasih juga nih buat Mas Andrew yang udah menyempatkan waktunya, udah mau sharing ilmunya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang sedang dengerin Kama Podcast ini. Mungkin itu aja dari aku, Wendy. Dan aku Pinkat. Mas Andrew, kita pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya.